bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah mati sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah mereka pergi dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, dalam seluruh bacaan, itu bacaan kisah tentang kebangkitan menjadi puncak dari seluruh kisah-kisah yang dibacakan untuk menunjukkan cerita tentang sejarah keselamatan. Dan peristiwa kebangkitan yang baru kesan kita dengar dalam Injil tadi mengisahkan bagaimana tanda-tanda lahiriah dari kebangkitan Tuhan. Pertama-tama, malaikat turun. Terjadi gempa bumi. Penjaga-penjaga seperti kelihatan, penjaga-penjaga kubur kelihatan seperti orang mati yang terpana dan kemudian menyaksikan bagaimana kebangkitan batu-batu dan gempa bumi itu terjadi. Jadi tanda-tanda lahiriah dari kebangkitan itu, seputar kebangkitan itu tampak bahwa kebangkitan itu penuh dengan kemuliaan. Tetapi yang menarik para saudara dan saudariku, ada 3 kali baik malaikat maupun Yesus selalu mengingatkan, jangan takut. Jangan takut. Untuk apa? Untuk mengalami kebangkitan Tuhan. Para saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala peristiwa kebangkitan adalah peristiwa perubahan. Peristiwa menjadi manusia baru. Sebagaimana Yesus menjadi manusia baru. Menjadi orang yang dipenuhi. Tidak lagi berupa fisik, tapi sungguh-sungguh kembali kepada keilahiannya. Peristiwa-peristiwa kebangkitan, peristiwa-peristiwa pembaharuan, peristiwa-peristiwa menjadi manusia baru, kadang-kala membuat kita takut. Banyak orang yang takut untuk berubah. Banyak orang yang tidak takut untuk menerima perubahan, pembaharuan. Dan Yesus sangat manusiawi mengingatkan perempuan-perempuan dan para murid dengan sapaan, jangan takut. Jadi peristiwa kebangkitan itu sangat, pertama-tama pesannya sangat manusiawi. Bagi kita, sebenarnya peristiwa kebangkitan adalah mengajak kita untuk bangkit bersama Tuhan. Bangkit dari manusia lama menuju manusia baru. Dan Yesus katakan jangan takut. Berani untuk bangkit. Setelah jatuh, kita berani untuk bangkit. Setelah kemudian dileburkan di dalam manusia lama, kita berani untuk kemudian menjadi manusia baru. Ketika ada banyak segala macam kebobrokan, kita bangkit
Mari kita bangun melakukan pembaharuan. Nah, di tengah semuanya itu, Yesus hanya cuma berpesan, jangan takut. Tapi jangan takut, selalu disertai biasanya, aku akan menyertaimu. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih, peristiwa kebangkitan Tuhan mengajak kita untuk bangkit bersama Tuhan. Untuk tidak takut menerima pembaharuan. Untuk tidak takut menjadi manusia baru. Untuk tidak takut kemudian menjadi agen-agen pembaharuan di dalam baik di dalam keluarga, di lingkungan kita masing-masing maupun di dalam gereja. Maka mari kita bangkit bersama Tuhan. Bangkit dengan semangat untuk menjadi manusia baru. Dan jangan takut untuk mengambil langkah-langkah yang seperti yang dilakukan oleh Yesus. Semoga rahmat kebangkitan menyertai kita semua dan semoga kita menjadi agen-agen pembaharuan di dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati.